Asuransi kini banyak diminati orang sebab banyak orang yang mulai sadar nih akan pentingnya memiliki proteksi atau perlindungan diri dari berbagai hal. Namun bagaimana sih memilih proteksi yang tepat untuk perlindungan menyeluruh bagi seluruh anggota keluarga? Kami akan mengupas tuntas bersama Norma Nugraha, Chief Syariah Business Sun Life Indonesia. Halo Pak Norman, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik, selamat malam Sasa. Iya, baik ya Pak ya, alhamdulillah. Pak, biasanya nih Pak, masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, biasanya lebih mempersiapkan keuangan untuk resepsi pernikahan Iya. dibandingkan dengan keuangan perencanaan keluargaan sendiri. Ya. Nah, sebetulnya apa sih yang perlu dipersiapkan oleh orang-orang yang tentunya ini akan mempersiapkan keluarga gitu Pak? Oke, berarti kita berbicara apa yang harus disiapkan ya, apa yang harus disiapkan saat orang itu mau menikah atau baru menikah kan begitu ya. Biasanya orang bicara kebanyakan fokusnya ke resepsi. Oke, intinya gini, pada saat kita berumah tangga itu kan kita bisa katakan itu sebagai sebuah awalan dari sebuah tahapan kehidupan yang baru. Nah, begitu masuk ke tahapan kehidupan yang baru, otomatis akan muncullah kebutuhan-kebutuhan. Makanya perencanaan masa depan keluarga, terutama yang baru menikah itu harus dilakukan secara cermat. Seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama yang harus dilakukan itu adalah kita memahami dulu nih. Kita memahami dulu apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Karena waktunya ini masih panjang. Jadi benar-benar perencanaan itu harus teliti, harus akurat. Jadi kita pahami dulu. Yang kedua, kita hitung dulu nih. Kita hitung dulu seluruh pendapatan. Karena seluruh pendapatan ini akan berguna untuk kita mengalokasikan dana secara tepat. Nah, setelah itu dilakukan, yang ketiga penting. Persiapan masa depan, yang ketiga kita harus berinvestasi. Yang keempat, sebagai pencari nafkah, sebagai kepala keluarga, kita juga harus memiliki proteksi jiwa. Dan yang terakhir, pastikan. Kita kan pasti nanti akan ada hutang yang produktif. Seperti cicilan KPR, kredit kendaraan bermotor. Nah, rasio hutangnya juga kita harus perhatikan. Jadi itu 5 tahapan pada saat kita memulai keluarga baru yang memasuki tahapan kehidupan baru kita. Oke, nah ada perbedaan nggak sih Pak antara keluarga yang baru nih dengan keluarga yang sudah bertahun-tahun atau yang sudah memiliki anak di dalam tata pengelolaan keuangannya? Pasti ada yang berbeda karena orang akan berada di tahapan yang berbeda-beda. Tahapan itu kan ada beberapa. Tahapan dia belum menikah, tahapan sudah menikah, tahapan menikah anak 1, anak 2 itu udah beda lagi. Jadi pada saat melakukan perencanaan keuangan, basically dia harus tahu dulu kebutuhannya seperti apa, perencanaannya seperti apa. Prinsipnya sama, hanya nanti besarannya berapa itu yang membedakan. Oke, nah di tengah ada-ada aja nih Pak ketidakpastian global. Sebetulnya seperti apa sih alokasi idealnya nih dalam kita melakukan perencanaan keuangan untuk keluarga? Ya, memang ada aja sih. Ada aja kejutan-kejutan, ada aja surprise dalam hidup. Kita nggak pernah tahu hari esok seperti apa. Tapi sebaiknya alokasi itu bisa kita berbagi beberapa komponen. Nah, kalau kita bisa lihat dari layar seperti ini, ya, dominasi dari alokasi kita, karena kan kebutuhan rumah tangga ya, dia mendominasi bahkan sampai 40%. Itu untuk rumah tangga, ini macam-macam ini. Macam-macam semuanya di sini. Nah, terus yang kedua, pastikan juga alokasi cicilan pinjaman. Jangan sampai lewat dari 20%. Oke, artinya hutang tidak boleh lewat dari 20%. Dan itu pun hutang yang produktif ya, seperti saya bilang sebelumnya, KPR dan lain-lain. Nah, kalau lebih dari 20% itu akan mengganggu cash flow. Jadi maksimalkan di 20%. Dan ingat, kebutuhan anak dan biaya pendidikan itu bukan biaya yang sedikit. Itu biaya yang dibutuhkan itu juga relatif besar. At least seminimal mungkin ada 10%. Kita harus simpan itu untuk kebutuhan anak dan biaya pendidikan. Dan kemudian dalam konsep perencanaan keuangan tentunya at least ada 10%. Uang jaga-jaga nih untuk dana darurat. Nah yang berikutnya lagi jangan lupa sebagai manusia kita harus berbagi, kan seperti itu. Apalagi banyak yang membutuhkan, ya kita sama-sama saudara pastikan kita punya setidaknya 5% untuk kita melakukan infak, sedekah ataupun kita berzakat. Dan jangan lupa nih premi asuransi nih akan kita bahas hari ini. At least ada 5%. Kita cadangkan untuk itu kita membeli produk-produk asuransi. Nah, kemudian pastikan juga kita punya komponen penting. Kita bisa berinvestasi untuk masa depan dan hidup harus balance. Ya, kalau enggak, karena tingkat stres yang tinggi, produktivitas semakin rendah. Jadi pastikan juga biar gimana pun ada yang kita alokasikan juga untuk hiburan. Jangan sampai kebalik ya Pak, 40% malah di hiburan nih.
Jangan sampai seperti itu ya. Iya. Tapi ini adalah alokasi yang memang sudah seharusnya bagi keluarga yang baru menikah ataupun yang sudah lama menikah tapi memang belum melakukan seperti ini adalah rekomendasinya seperti ini. Ya. Oke, artinya salah satu yang menjadi penting dipersiapkan adalah tabungan dana darurat. Tapi ternyata Pastikan. nggak cukup dana darurat ya Pak ya. Ya. Ternyata asuransi ini juga penting sebagai solusi terbaik untuk perencanaan keuangan. Nah, bagaimana nih Benar. Pak untuk memilih proteksi yang tepat untuk perlindungan menyeluruh bagi anggota keluarga? Oke, ada dua hal. Hal yang pertama itu pastikan dulu kita mengetahui jenis asuransinya. Karena itu akan disesuaikan dengan kebutuhan keluarga kita nih apa. Jenis asuransi sederhananya kita mulai dulu dari asuransi kesehatan. Jadi asuransi kesehatan itu kan memberikan tanggungan ya. Memberikan tanggungan kalau kita dirawat di rumah sakit, membiayai biaya pengobatan, ya kan, kamar rumah sakit, dokter, dan lain-lain. Dan yang kedua itu adalah asuransi jiwa. Di mana proteksi jiwa itu juga akan memberikan tanggungan nih apabila terjadi sesuatu dengan si pencari nafkah atau kepala keluarga, di mana uang pertanggungan ini bisa menggantikan income yang hilang tentunya nanti. Nah, bagian yang berikutnya untuk kita memilih itu pastikan juga kita tahu nih besaran premi. Jangan sampai kita tidak tahu besaran premi sehingga mengganggu cash flow. Karena besaran premi itu harus benar-benar sesuai dengan alokasinya dan kita punya kemampuan membayar sehingga polisnya tetap aktif. Itu loh, kayak gitu. Dan jadi itu yang harus diketahui. Jadi kita tahu jenisnya dan kita tahu biaya dari asuransinya itu sendiri. Oke, banyak masyarakat yang bertanya-tanya nih Pak. Kalau untuk asuransi keluarga, lebih pilih asuransi tradisional atau sebaiknya pilih asuransi unit link nih? Oke, pertanyaannya oke banget. Ya, sebenarnya secara prinsip, apapun produk asuransi mau jenisnya apapun, apakah basisnya tradisional ataupun unit link, sama-sama bertujuan untuk kebaikan dan perencanaan keluarga. Hanya saja konteks dan relevansinya malam ini saya lebih mengedepankan unit link. Nah, kenapa unit link? Unit link itu dikenal dengan tingkat fleksibilitas yang sangat bagus. Manfaatnya aja ganda. Dalam satu perspektif kita bisa mengoptimalkan pertanggungan kita untuk proteksi. Dalam satu perspektif lagi kita bisa mengharapkan potensi dari pertumbuhan investasinya. Kenapa? Suatu ketika mungkin pencari nafkah itu punya masalah keuangan sehingga tidak bisa melanjutkan polisnya. Nah, fleksibilitas dari unit link ini adalah potensi hasil investasinya itu bisa digunakan untuk melanjutkan pembayaran premi. Oke. Sehingga walaupun keuangan kepala keluarga itu terganggu, polisnya jalan terus nih. Ceritanya seperti itu. Dan kalaupun terjadi sesuatu, otomatis uang pertanggungan yang ada bisa menjadi income replacement buat ahli warisnya. Nah, seiring berjalannya waktu, unit link ini juga fleksibel. Memasuki tahapan berikutnya, kebutuhannya lebih banyak, dia bisa memaksimalkan lagi pertanggungan dengan memberikan asuransi tambahan. Nah, kalau dari Sun Life nih Pak, apa sih produk asuransi Sun Life yang bisa hadir nih sebagai solusi perencanaan keluarga secara menyeluruh? Oke, Sun Life itu sudah merancang, sudah mendesain asuransi yang memang pendekatannya modern, yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan perencanaan keuangan keluarga di Indonesia. Nah, kita punya satu produk yang namanya asuransi Salam Anugerah Keluarga. Seperti itu. Jadi produk ini benar-benar kita rancang untuk memenuhi tujuan para keluarga di Indonesia dan insya Allah berkah. Kenapa? Karena produk ini basisnya adalah syariah. Jadi sesuai prinsip dan kaidah syariah untuk asuransi Salam Anugerah Keluarga ini. Oke, keunggulan-keunggulannya apa saja nih Pak? Sebenarnya banyak, cuman dalam malam ini saya akan kasih 3 keunggulan utama. Yang pertama keunggulannya adalah keunikannya. Pertama kali di Indonesia, satu polis itu bisa untuk suami istri. Jadi kadang-kadang suami beli polis, istri beli polis. Kalau dengan anugerah keluarga, cukup satu polis, suami istri langsung jadi tertanggung. Oke. Nah, yang kedua, produk ini bisa mendapatkan asuransi tambahan untuk kesehatan sekeluarga dengan maksimal 6 anggota keluarga. Jadi kita bisa tambahkan. Dan yang ketiga lagi, karena basis dari produk ini adalah syariah dan Sun Life itu kan dikenal sebagai inisiator untuk menyematkan fitur wakaf di dalam produk asuransi. Dan itu sudah keluar fatwanya nomor 106 tentang wakaf. Jadi keunggulan yang ketiga ini adalah untuk siapapun keluarga di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan religiusnya, dia bisa berwakaf melalui produk ini. Jadi itulah 3 keunggulan utama.
Oke, itu tadi dia asuransi Salam Anugerah Keluarga Yes. bisa jadi pilihan ya para keluarga nih yang sedang melakukan perencanaan keuangan. Nah kalau gitu boleh nih Pak disimulasikan seperti apa sih Pak contoh premi di asuransi Salam Anugerah Keluarga? Oke, sederhana. Kita bisa lihat di depan sini sudah ada ilustrasi sederhana ya. Jadi kita mulai, katakanlah pria dan wanita ini berusia 35 tahun usia masuknya. Hanya cukup dengan 750.000 per bulan. Atau itu hanya equal dengan 25.000 per hari sekali makan. Nah, benefit utamanya adalah dengan hanya 750.000 per bulan, itu total asuransinya itu hampir 1 miliar atau lebih tepatnya 900 juta. Yang dibagi 450 juta untuk suaminya dan 450 juta untuk istrinya. Selama ini polis itu kan hanya untuk satu aja. Ya. Terjadi sesuatu polisnya selesai. Kalau ini enggak. Satu ketika misalnya nih terjadi sesuatu dengan kepala keluarga, polis tetap lanjut. Karena istrinya juga masih jadi tertanggung. Jadi sederhana sekali, bayangkan. Sasa, 25.000 per hari, kita udah bisa menyiapkan warisan dengan total 900 juta. Oke. Jadi kalau kita hitung-hitung lagi, 750.000 selama 10 tahun, berarti kan per tahunnya itu kan 9 juta. Jadi dengan hanya 90 juta yang kita taruh untuk bayar premi, atau kalau di syariah itu istilahnya kontribusi, 90 juta selama 10 tahun, kita punya 900 juta total warisan, bahkan ada benefit tambahan, masing-masing anak, maksimal 2 anak masih dapat pertanggungan 10 juta, dan uang 90 juta yang kita taruh ini, itu masih ada potensi untuk diinvestasikan. Jadi mudah-mudahan Indonesia ini aman, sejahtera, iklimnya bagus sehingga investasi pun akan bertumbuh dengan optimal. Sehingga untuk simulasi seperti ini apa yang dikeluarkan punya potensi pertumbuhan di nilai investasi. Oke, ditambah dengan nilai dana investasi yang terbentuk nih juga Benar. udah lumayan banget ya Pak ya. Iya. Nah tapi pertanyaannya juga nih Pak, kondisi seperti apa sih yang kira-kira dianjurkan untuk kita sebagai pemegang polis nih supaya bisa mengupgrade asuransi kesehatannya? Oke, tentunya kapan waktu yang tepat untuk kita upgrade? Saat kita memasuki tahapan-tahapan berikutnya. Oke. Ya, jadi asuransi itu bukan produk yang sekaligus langsung dibeli maksimal. Enggak. Setiap manusia itu kan ada siklus, ada tahapan, ada stages yang harus dia lalui. Kapan harus upgrade? Begitu dia masuk tahapan berikutnya, kebutuhannya lebih banyak, di saat itulah dia harus memaksimalkan asuransi kesehatannya. Seperti itu. Oke, nah Pak, kalau milenial nih yang belum menikah, bisa nggak sih Pak untuk memiliki asuransi Salam Anugerah Keluarga? Tentunya bisa sekali. Ya, jadi walaupun dia belum menikah, walaupun namanya asuransi Salam Anugerah Keluarga, dia bisa membeli sebagai single person untuk persiapan dia nanti, dan dia beli untuk uang pertanggungan diri sendiri, dan kembali lagi apa yang dia bayarkan sebagai premi atau kontribusi juga akan ada peluang untuk diinvestasikan juga. Oke, terakhir nih Pak, apa sih tips-tips nih bagi para milenial ataupun mungkin masyarakat yang sudah berkeluarga untuk memiliki atau memilih asuransi keluarga secara menyeluruh ketika misalkan dihadapi dengan kondisi yang ada-ada aja nih Pak? Oke, memang kondisi yang selalu ada aja, ya kan? Yang banyak kejutan-kejutan, banyak risiko yang ada. Yang pertama, pastikan kita tahu dulu bahwa asuransi itu sangat penting untuk tujuan kita di masa depan. Ya. Yang kedua, siapkan alokasi dananya. Terus yang ketiga, cari produk yang tepat. Cari produk yang memang memiliki proteksi maupun investasi secara komprehensif. Itu 3 tipsnya. Itu dia tadi gambaran jurus gitu ya Pak ya, ketika kita dihadapi oleh ada aja, supaya kita bisa mencari nih solusi perlindungan keluarga tercinta dengan proteksi yang tepat. Terima kasih atas waktunya Bapak Norman Nugraha, Chief Syariah Business Sun Life Indonesia telah bergabung bersama kami dalam Invest Time. Ya. Sehat Terima dan kasih sukses juga, selalu Sasa. untuk Terima Anda kasih, Pak. terima kasih, terima kasih.